Nah, udah. Nah, lanjut. Berarti kita perkenalan diri aku segitu aja. Jadi sekarang kita lanjut aja ke soal yang pertama. Oh ya, buat yang kalian yang belum tahu, waktu itu nilai UTBK aku itu 1000 sih, guys. Cuman alhamdulillahnya dapat 800 ke atas gitu. Dan semoga yang nonton juga bakal dapat nilai 800, 900 ke atas lah, oke? Oke, ini ada soal yang pertama. Nah, kira-kira pengen ngerjain dulu apa apa langsung pengen dikerjain bareng nih? Kerjain bareng. Kerjain bareng. Oke. Oh ya guys, sebelumnya aku pengen ngasih tahu kalau aku pengen ngasih tahu kalau sebelum kita mulai Zoom ini, aku bakal ngadain giveaways bukan e-wallet, OVO, GoPay, atau ShopeePay, terserah sama kalian maunya apa. Itu senilai 25.000, dan gimana cara ngedapetinnya? Kalian butuh cuman aktif aja pas lagi aku ngajar, pas lagi aku ngetutorin kalian, dan terus nanti di akhir kelas bakal aku umumin siapa yang dapat. Oke? Oke, yang pertama ada soal ini nih guys. Soal ini kita baca dulu pertama. Diketahui bahwa X, Y, Z, ya kan, didefinisikan, nih bisa kalian lihat ya. Soalnya kalau kayak gini, kalau dibaca tuh agak ribet guys. Jadi kayak kalian lihat aja. Jelas nggak soalnya? Jelas kan? Jelas, Kak. Oke, nah ini aku tulis lagi deh, biar lebih kelihatan. Dolar Z. Kak, dolar tuh apa sih? Kenapa pakai juga? Emang Twitter? Bukan, guys. Jadi, itu tuh cuma buat nge-simbol-simbol aja. Simbol-simbol. Iya, oke, guys. Tuh, ada yang udah dapet jawabannya D sama dengan 1. Gimana sih, guys, bisa dapet D sama dengan 1? Gitu. Nah, ini caranya itu dia, karena ini adalah simbol-simbol, sisa kalian masukin aja nih angka-angka yang ada di situ. Jadi, ini bisa langsung kalian masukin. Ini kan 5, -3, 100 gitu kan. Nah, betul tuh, kata siapa tadi dia bilang disubstitusi gitu. Nah, ini masukin, kan ini sama ini satu posisi. Masukin aja guys di tempat X-nya. 5 ditambah 2 dikali -3. 100. Berarti ini jadinya 5 -6, 100, -1, maka hasilnya adalah 1. Kak, kenapa hasilnya nggak -1 aja? Gini guys, jadi kalau di MTK, bilangan bilangan negatif kalau dipangkatin genap itu udah pasti jadinya positif. Tapi kalau bilangan negatif kayak gini, pangkatnya misal 99 atau pangkatnya misal 19, itu pasti hasilnya tetap jadi -1. Oke, jadi kalau ininya hasilnya genap, dia ini ganti jadi positif. Kalau di sininya dia ganjil, baru ininya tetap negatif. Kira-kira dia mau ditanyain nggak? Oke, jawabannya jadi 1. Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Belum ada. Kata Pak dia belum ada. Yang lain aman. Berarti yang lain diam aja. Aku anggap aman juga ya. Oke. Lanjut, kata Caca. Oke, kita lanjut. Waduh, soalnya kok kelihatannya agak pusing ya. Tapi sebenarnya ini soalnya lumayan bisa dikerjain, guys. Kira-kira mau ada yang bisa jawab dulu nggak? Nih, aku kasih waktu 1 menit buat kalian jawab. Kira-kira bisa dijawab nggak?
Ada yang bisa jawab? Oke, gimana kalau kita bahas saja langsung, guys? Oke, setuju ya dibahas langsung ya? Itu yang ditanya P-nya ya, Kak? Iya, benar banget yang ditanya P-nya. P. Bahas aja, Kak. Oke, thank you, Talita. Setuju, thank you, Lulu. Nah, jadi ini tuh kalau dilihat agak bingung ya, guys, sebenarnya. Kita bikin dulu, kita zoom aja deh biar lebih mudah. Kayak pakai soal original tuh biasanya lebih mudah buat diingat-ingat. Nah, gimana sih caranya nyari? Kan di sini 14, di sini 9, di sini 7. Tapi ini bukan garis lurus gitu. Kalau misal kita kasih garis lurus di sini. Nah, kita nggak tahu panjang ini ke sini berapa. Kalau kita kasih garis lurus di sini, juga kita belum tahu panjangnya berapa. Jadi masih abu-abu nih guys, nggak bisa dikerjain kayak gitu. Gimana sih cara ngerjainnya yang gampang? Cara yang gampang kalau aku, ini adalah cara aku ngerjain soal seperti ini. Nah, jadi pertama kamu bikin kayak gini nih, panjang gini. Ini kan, kenapa ini nggak bisa? Nah, gini. Nah, kan di sini kelihatan ya, kalau di sini itu ada garis panjang, yang ini juga ada garis panjang. Gimana kalau kita satuin aja? Segitiga yang ini kita balik ke sini. Yang ini. Jadi nanti segitiganya bakal kayak gini. Aduh. Nih, sorry dah, agak gambarnya agak terlalu bagus ya, maaf ya guys. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi nanti sisa kalian pindahin aja. Ini kan 14 ya. Tulis 14, di sini 7. Nah, kalau udah kayak gini, sisa kita keluarin. 14 tambah 9 itu berapa, guys? Ayo. 14 tambah 9, berapa tuh? Yang bisa bantu aku hitung? 23. 23, oke. Nah, ini berarti 23. Ini 7. Kita pakai apa nih biar bisa nemu garis miringnya? Pitagoras, Kak. Betul. Betul, pakai Pitagoras. Ada yang bisa dapat berapa Pitagorasnya? Ya. 17 akar 2. Berapa? 17 akar 2. Iya, benar. Benar banget, 17 akar 2. Dapat dari mana? Ini guys, ingat Pitagoras rumusnya. 23 kuadrat dikurang sama 7 kuadrat. Dapat 17 akar 2. Nah, kalau kayak gini, ya udah, nih dapat nih berarti. Di sini kita dapat 17 akar 2. Nah, aku dapat cara mudah nih guys. Cara yang kira-kira semua orang mengerti. Jadi kalian nggak perlu ngitung lagi gitu. Karena di sini P-nya sama, ya kan? 17 akar 2, berarti ini adalah sama dengan 17 akar 1 sama 17 akar 1. Kak, bisa dihitung manual nggak sih? Bisa aja guys, hitung manual dengan cara Pitagoras lagi. Kalau hitung manual, itu pasti nanti jadinya gimana tuh? 17 akar 2 P kuadrat ditambah P kuadrat. Ini tambah ya? Nah, kayak gini guys. Nanti hasilnya juga pasti dapatnya 17 akar 1. Kak, kenapa bisa kayak gitu? Nah, aku sih itu diajarin sama guru aku dulu guys. Buat cara gampang. Maksudnya gimana sih Kak cara itu bisa dipakai pas lagi kapan? Misal ya, di sini ada panjangnya 4, di sini panjangnya 2 gitu kan. Kamu mau pakai rumus kayak gini, tapi waktu kamu udah benar-benar gak ada waktu nih gitu misalnya. Ya udah, kamu ganti aja. Sorry, ya.
kamu ganti aja nih. Ini kalau dijadiin 2 bisa akar berapa sih ini? 2 akar berapa sih itu? Ayo. Kira-kira 4 itu 2 akar berapa ya, guys? 2 akar 1. 2 akar 4, guys. Karena kenapa bisa 2 akar 4? Karena kan 2 akar 4 kalau dikeluarin dari akar 2 kali 2 4 gitu. Yang ini 2 akar 1 gitu. Nah, buat nyari sisi miringnya itu sama aja kayak 2. Ininya sisa kalian tambahin aja 4 tambah 1. 5. 2 akar 5. Gitu. Terus habis itu ininya harus sama dulu ya, guys. Ingat, pokoknya ininya harus sama, baru kalian bisa pakai cara yang tadi. Yang 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi nanti jadinya 2 akar 5. Gitu. Nah, udah dapet ya, guys. Di sini kita udah dapet 17 akar 1. 17 kalau dijadiin akar tuh berapa sih? Sama dengan akar berapa? 289. Maka jawaban yang kita dapat adalah C. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya atau aman? Aman, Kak. Aman, oke. Yakin nih, nggak ada yang mau ditanya nih? Oke. Alhamdulillah kalau masih aman berarti ya, guys. Sebentar. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal ketiga yang akan kita bahas. Ini soalnya sebenarnya masih level yang EZ gitu, guys. Gimana sih ini soalnya kita kerjainnya? Kira-kira ada yang tahu nggak cara kita ngerjain soal kayak gini tuh gimana sih? Karena kalau dilihat juga kan ini agak susah ya. Ini bentuknya harus dibagi 2. Yang ini juga berapa sih tingginya? Nggak ada yang tahu gitu. Kira-kira ada yang kebayang nggak sama gimana nih soalnya? Tuh. Ini cara nyari ini gimana? Coba ini jadiin 2 trapesium. Terus habis itu nanti dicari ini. Enggak, guys. Oke. Mungkin kalian masih pada bingung sama soal kayak gini. Jadi, kalau ada luas daerah yang diarsir, itu aku selalu nyiapin pensil atau pulpen buat ngebikin garis bantu. Garis bantu buat apa? Garis bantu biar kita bisa ngitung. Tuh. Nah, kalau di sini kira-kira garis bantunya tuh cari di tempat pertemuan. Tempat pertemuan. Kelihatan kan? Ya, di situ tempat pertemuannya. Kita tarik garis lurus horizontal aja. Karena kalau vertikal, nggak ada yang bisa dihitung. Karena kita belum tahu panjang ini semua berapa, panjang ini semua berapa. Berarti vertikal bisa kita hapus. Kita horizontalin aja. Misal, ini kita jadiin tinggi dari sini ke sini itu adalah A. Tinggi dari sini ke sini adalah B. Ini adalah segitiga pertama, ini adalah segitiga kedua. Nah, rumus luas segitiga, ada yang masih ingat nggak? Ayo, UTBK bentar lagi, guys. Jadi, it's up to you. Kalian pengen ngerti apa enggak? Kira-kira gimana nih? Ada yang ingat nggak luas segitiga? 2 alas kali. Kali T bagi 2. Alas kali Setengah. Alas kali tinggi. Oke. Kak, gimana sih cara nyari tinggi segitiga yang kayak gini? Segitiganya jelek banget. Agak segitiga shaming, tapi ya gitulah, guys. Nah, mau gimana pun bentuknya segitiga, tinggi itu selalu tegak lurus sama alas. Makanya tingginya itu udah pasti dari sini ke sini. Gitu. Ini juga tingginya pasti dari sini ke sini, itu tinggi. Oke. Pertama kita hitung luas segitiga pertama dulu nih. Luas segitiga pertama, ada yang tahu nggak alasnya berapa tuh? Berdasarkan gambar di samping. 4. 4. Ayo tingginya. 4,5. Ini kan tingginya ini nih, guys. Tingginya itu harus harus tegak lurus sama alas. Ini kan alas. Jadi kita harus nyari yang tegak lurus sampai ke titik puncak. Berarti tingginya itu adalah A. Tuh. Oke.
Berarti ini kita dapat 2A ya, karena 4-nya kita bagi 2. Gitu. Oke, lanjut. Luas segitiga yang kedua. Ini setengah dikali berapa, guys? 4. 4. Karena alasnya juga sama dengan 4 ya. Terus habis itu dikali berapa lagi? B. B. Nah, bisa kita coret, 2. 2B. Berarti ini kalau ditambah jadi berapa sih ditambah? Ayo. 2A tambah 2B. 2A plus 2. 2A plus 2B. Ini kita keluarin aja ya 2-nya. A ditambah B. Kak, kalau udah kayak gini gimana? Tadi kita tahu nih, kalau dari sini itu A, dari sini itu B. Kira-kira kalau kayak gini itu panjangnya berapa sih? Kalau semuanya nih dihitung. Ayo, berdasarkan informasi yang udah dikasih tahu. Benar. 9. Berarti dari sini kita udah tahu kalau A ditambah B sama dengan 9. Maka di sini bisa kita tulis 2 dikali 9. 9. Sama dengan 18. 18. Ada jawabannya? Ada dong. Yang B. Paham nggak? Paham. Paham. Oke. Mau lanjut? Lanjut lah, masa nggak mau? Ya nggak? Oke. Kita lanjut ke soal apa nih? Matriks. Kadang orang-orang tuh malas ngeliat matriks karena biasanya kayak, perkaliannya susah. Karena kalau ngalihin matriks harus pelan-pelan banget, takutnya salah gitu. Padahal yang dicari cuma M doang nih di sini. Gampang banget dicarinya, tapi caranya susah banget. Guys, kalau aku di sini, aku anti ngalihin matriks. Soal UTBK tuh kalau matriks biasanya kayak gini-gini aja, guys. Aku anti banget buat nyainin matriks gitu. Nah, jadi di sini pertama dia minta M dikurang 1. Untuk mendapatkan nilai M dikurang 1, kita harus tahu dulu dong M-nya berapa. Karena M itu variabel, angkanya itu pasti bisa berubah-berubah. Tergantung sama soalnya. Nah, pertama kita pakai penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks itu kayak gimana sih? Misal di sini ada matriks A, B, C, D ditambah atau dikurang E, F, G, H. Ini tuh sama aja sama kayak tiap elemennya ditambah atau dikurangin gitu. Jadi ini A ditambah dikurang E, C ditambah dikurang G, B ditambah dikurang F, D ditambah dikurang H. Kayak gitu guys, tergantung ininya nanti. Kalau ininya ditambah, ya berarti ini semua ditambah nih. Kalau ininya dikurang, berarti ini semuanya dikurang. Gitu. BTW, aku ngomongnya kecepatan nggak? Kalau kecepatan bilang ya. Ya, Kak. Iya. Nah, kalau di case kita yang sekarang, di kasus kita yang sekarang, itu ada 0, 1, 3, 4 ditambah M, 2, 1, 0. Nah, kita pakai cara yang tadi aku udah kasih tahu nih ke kalian semua. Ini kira-kira jadinya gimana nih? Elemen yang pertama berapa nih? M. Ya, 0 tambah M, M. Elemen yang kedua yang di sini? 3. Terus habis itu 4. elemen ketiga 4. Habis 4. Tuh. 3, 1 sama dengan 1, 3, 8, 4. Wah, susah banget nih kan. Baru aku bilang, aku kalau bisa kalau bisa nggak ngalihin matriks, aku nggak bakal ngalihin matriks karena matriks itu butuh banyak waktu. Terus habis itu kalau dikaliin itu harus teliti gitu. Terus biasanya kan panik ya kalau ngerjain soal tuh nggak bisa munafik juga, panik pasti kan, ya kan? Pasti panik. Jadi caranya itu adalah pakai determinan guys. Determinan matriks. Ingat kan rumus determinan matriks? Rumus determinan matriks. Tulis dulu. A, B, C, D.
Itu adalah ini. Atau sama aja sama A dikali D dikurang B dikali C. Kan? Ingat-ingat tuh, A dikali D dikurang B dikali C. Nah, jadi kira-kira matriks dari yang ini itu aku hitung deh di sini. 4M dikurang 12. Matriks yang sebelahnya berapa sih determinannya? Min 1. Dan 1. Nah, yang ini nih, yang 1384, berapa itu determinannya? Min 20. Min 20, bener banget. Oke. Nah, ini kita lanjut aja. Ini kan karena ini sama-sama dikali ya kan? Sama-sama kali, itu bisa dicoret aja langsung. Minusnya. Itu berarti dapat nanti jadi, 4M dikurang 12 sama dengan 20. Pindah ruas jadi 32. 4M, M sama dengan berapa nih? 8. 8. Udah selesai belum? Belum, guys. Ingat, harus dicermatin dulu ya soalnya sebelum dikerjain. Nah, ini itu M dikurang 1 yang ditanya, bukan M doang. Makanya, ini jadinya 8 dikurang 1. Jadi jawabannya A, B, C, D, E, guys. D. Benar. Ini. Nah, kalau di UTBK, itu biasanya, kalau buat PK ya, kalau buat PK itu biasanya dia, kalau matriks, ini bocoran aja buat kalian, itu tuh dia biasanya cuma pakai matriks 2x2. Nah, terus soalnya itu nggak jauh-jauh beda dari sini. Biasanya tuh soalnya yang dipakai ya nggak jauh-jauh beda dari determinan. Karena kayak nggak tahu kenapa determinan adalah favorit dari LTMPT. Jadi kayak kalian bisa determinan, insya Allah persamaan matriks kalian itu pasti kejawab lah gitu intinya. Tapi nanti paling dimain-mainin doang sama LTMPT. Karena LTMPT suka mempermainkan seseorang. Agak curhat, jadi tapi yang kayak gitu ya guys. Oke. Nah, ini adalah soal setelahnya. Gitu. Ini BTW aku dapat soalnya dari ruang para bintang. Itu bisa kalian lihat di Twitter sama di web khususnya dia. Karena aku bingung cara nyari soal-soal ini, di situ lengkap banget. Jadi aku ambil aja soalnya. Oke, ini biasanya suka dilengkap sama anak-anak kalau lagi TO. Bahkan aku dulu suka lengkap soal-soal kayak gini. Karena kelihatan kayak, aduh fungsinya udah banyak banget, pusing. Kan? Jadi, sebenarnya ini tuh soalnya enak guys dikerjainnya, kayak, wah cuman kayak gitu doang soalnya. Gitu. Agak lebay sih, cuman kayak gitu. Kita pertama baca dulu ya soalnya. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan fx kuadrat dikurang 8fx sama dengan 9. Dengan fx sama dengan setengah x adalah, ini ada dua cara. Ada cara ribet sama ada cara gampang. Kan aku sih yakin kalian ngerti sama cara ribet. Yaitu caranya ini langsung kalian masukin. Tapi ada juga cara gampang yang bikin, sebenarnya caranya sama-sama sih. Cuman dia lebih ngebikin kamu, gimana namanya, dia lebih bikin kamu ini lebih teliti, lebih jadi kayak, oh ternyata emang nih jawabannya kayak gini. Nah, ini pertama kita tulis dulu deh biar gampang kan. Kurang 8fx sama dengan 9. Nah, biar gampang itu caranya fx-nya kita ganti deh jadi satu variabel aja, jadi lebih gampang buat dilihat juga lebih enak. Kita ganti variabelnya jadi a for amatoris. Jadi nanti jadinya a kuadrat dikurang 8a sama dengan 9. Kita pindahin aja 9, kasihan kan sendiri. 8a dikurang 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, di sini kalian bisa nyari akar-akarnya nih.
Kira-kira akar-akarnya ini berapa sama berapa sih? Yang tahu nggak? -9 plus 1. Min 9 plus 1. Dapat dari mana sih min 9 plus 1? Jadi, ini itu angka yang ada di sini sama angka yang ada di sini. Kalau dikaliin bakal jadi minus 8. Kalau ditambah, kebalik, sorry. Kalau dikaliin itu bakal jadi minus 9 yang di belakang sini. Kalau ditambah, dijumlah, itu hasilnya bakal ada yang di tengah, minus 8. Itu nyoba-nyoba sih guys, tapi nanti kalau semakin kalian sering belajar, semakin kalian sering latihan soal, itu nanti bakal kayak, oh ini segini, bakal apal aja gitu seketika gitu. Nah, ini kita bisa iniin dulu sama dengan 0. A ditambah 1 sama dengan 0, kan? A sama dengan 9, A sama dengan minus 1. Kenapa bisa kayak gitu? Karena aku pindahin ruas. Nah, di sini kita udah tahu nih, kita udah ganti fx sama dengan A. Di sini kita pindah lagi fx-nya, A-nya jadi fx. Nah, di soal kita tahu kalau fx sama dengan setengah x gitu. Karena di sini kita mau nyari x, langsung aja nih guys, ganti setengah X sama dengan 9. Ini juga setengah. X sama dengan min 1. Maka X yang di sini berapa, guys? Ayo. 18. 18. X yang di sini? Min 2. Min 2. Maka jawabannya A, B, C, D, E? C. C. Betul banget. Gimana nih? Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Belum ada yang mau nanya? Guys, kalau kalian nggak ngerti, bilang aja ya. Karena kan kalau kalian nggak ngerti, berarti kalau nanti kalian nanya, kalian bakal ngedapetin sesuatu, yaitu ilmu baru. Yang kira-kira dari, ya kok orang-orang tahu sih, kok aku nggak tahu. Jangan mikir kayak gitu, guys. Mikirnya, oh, ini orang-orang ngerti, berarti gue harus juga ngerti. Gitu. Makanya di sini ada kesempatan buat nanya. Oke? Kalau buat kalian yang masih bingung mau nanya atau gimana, atau nanti nih setelah ini kalian lihat-lihat gitu kan, kayak apa namanya, kalian lihat-lihat lagi pembahasannya, kalian lihat coret-coretan kalian, terus masih ada yang mau ditanyain, itu bisa aja langsung DM aku atau enggak DM di Amatoris. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal logaritma. Nanti recordingnya di-share di mana, Kak? Di itu, guys. Di YouTube. Nanti link YouTube-nya ada di link YouTube apa namanya, channel YouTube-nya ada kok di bawah. Tadi udah dikasih juga sama si Yasmin sama temen aku. Oke, ini adalah soal logaritma. Biasanya orang-orang tuh males ngerjain soal logaritma karena banyak banget gak sih kayak sifat-sifat yang harus dipelajarin gitu. Karena kayak kadang dulu tuh aku pusing banget kalau ngurusin logaritma. Tapi logaritma itu sebenarnya soal yang kayak impostor gitu loh. Sebenarnya kelihatannya susah, tapi sebenarnya gampang-gampang aja. Nah, kita di sini kita tulis dulu soalnya. Jika A log X ditambah A log 2X ditambah 1 sama dengan P. Tulis dulu. A log X ditambah A log 2X ditambah 1 sama dengan P. Apalagi nih informasi yang kira-kira kita harus tahu dari soal. Jika 2X adalah nilai dari sin 90, berarti 2X adalah, jika 2X adalah nilai dari sin 90, maka kita bisa di sini bisa nulis nggak sih 2X sin 90 berapa sih? 1. 1. Banget tuh. Oh, sorry. 1. Nah, kita udah nemu nih. Kita udah megang 2 informasi dari soal itu. Berarti banyak kemungkinan kita bisa jawab soal itu. Oke. Nah, ini pakai rumus, pakai identitas segitiga yang mana sih? Segitiga. Sifat logaritma yang mana sih? Gitu kan. Pusing gitu. Kalau ngeliatnya. Ingat nggak guys, ada rumus segitiga A log
B ditambah A log C itu sama aja sama A log berapa nih? Ada yang ingat nggak? Ayo. B kali C. B dikali C. Oke. Berarti ini kita bisa pakaiin sifat yang kayak gitu. Oke. Maka ini jadinya A log berapa nih? A log Nah, X X 2X plus 1 B ya, kali 2X plus 1. 2X plus 1. Nah, stuck kan? Bingung bro, bingung. Ini gimana ya caranya? Kalian ingat juga nggak guys, cara misal nih ya, ada rumus kayak gini. A log A pangkat 2. Ini tuh hasilnya berapa sih? 2. 2, bener banget. Oke, jadi kalau misal di sini ada 2 log X sama dengan misal 1 gitu. Berarti kita bisa nulis 2 log X. Ininya nanti ikutin aja sama logaritma yang udah ada. 2 log 2, 1. Berarti nanti bisa kita coret deh. X sama dengan 2 pangkat 1, 2. Gitu. Berarti, kalau di soal yang kita punya di sini, A log X, 2X ditambah 1, ini jadi gimana nih guys si P-nya? Biar bisa kita coret nih A log-nya. Jadi A, gimana A? Pangkat P. Oke, pangkat P. Betul banget. Sampai sini ada yang lost? Ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bingung, alhamdulillah. Berarti dari sini bisa kita coret nih guys, alognya. Kan. Lanjut ke X. Nggak usah pakai tanda kurung lagi, karena udah nggak ada lognya. X, 2X ditambah 1 sama dengan A pangkat P. Gini kan? Nah, tadi kita tahu 2X itu sama dengan berapa? 1. Berarti kita bisa nulis di sini X 1 ditambah 1. A, P. Berapa nih jadinya? 2X. 2X ditambah A, P. Tadi kita tahu juga 2X itu sama dengan berapa? 1. 1. Betul. Dengan A, P. Oke kan? Nah, udah. Kalian bingung nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Kak mau nanya. Boleh, Cak. Kenapa, Cak? Kak, itu kenapa jadi A log A pangkat P ya? Yang ini ya? Yang ini kan? Ya, yang itu. Oke. Nah, aku ulang lagi ya. Tadi itu ada sifat logaritma juga nih, guys. Yang ini, yang aku pengen kasih lihat itu yang kedua. Kalau ada A, di sini ada angka yang sama, angka atau variabel yang sama, yang di samping-samping log, atau bidadarinya si log, itu bisa dicoret aja nih mereka bertiga. Si pangkatnya nanti turun, makanya nanti hasilnya jadi 2. Misal di sini kita punya case 2 log X sama dengan 1, gitu kan. 1 ini masih ngebingungin banget, dia nggak punya log, jadi masih susah buat dibenerinnya. Maka, karena di sini ada 2, kita gimana caranya biar ini dua log ini bisa kecoret dan kita bisa nyari X. Itu caranya ngubah yang bagian sini jadi log. Caranya gimana? Karena ini kan 1 nih, ini kan ini 2 ya, 2. Kalau diubah berarti jadi kayak gini. Berarti kalau 1 diubah bakal jadi pangkat, ininya sama, ya kan? Biar ini kalau log 2 itu sama dengan 1 kalau di logaritma. Mau 1000 log 1000 tetap 1 karena mereka sama. Ininya dicoret, X sama dengan 2. Paham nggak, Cak? Makanya di sini kita paham, oke. Kak, itu terus Ya? pangkat yang 2021 itu berarti nggak ngaruh ya? Apa gimana deh? Ngaruh, Yang- ini belum selesai. Oke. Kasih ya, Oke. Kak. Iya, ntar ada yang mau nanya lagi. Kak, kenapa X 2X ditambah 1
jadinya X 1 ditambah 1. Oh, gini ya. Kenapa dari sini bisa jadi kayak gini? Tadi di soal ketemu nih, ada jika 2X adalah nilai dari sin 90, tadi kita udah tahu tuh, ada yang jawab juga. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Maka 2X itu bisa kita kasih tahu kalau 2X itu sama dengan 1. Makanya di sini 2X kita ubah deh jadi 1. Gitu. Oke. Nah, paham ya guys sampai sini? Ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelum kita lanjut nih ke yang A pangkat 2021 P. Oke, diem doang. Berarti artinya paham. Aman. Thank you, Cha. Udah jawab. Nih, thank you lu. Nih, A pangkat 2021 P. Kan ini sama aja ya sama kalau kamu tulisnya A 2021 dikali P, ya kan? Kamu deketin aja P-nya ke A. Jadi 2021. Tadi kita udah tahu P itu A pangkat P itu 1. 1 pangkat 2021 berapa nih? 1. 1. Maka jawabannya sama dengan 1. 1. Paham? Paham. Oke, ada yang mau nanya nggak? Mana nih? Ada yang mau nanya? Guys, aku minum dulu ya. Paham, lanjut. Paham, Kak? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih kan, ada soal matriks lagi. Soal matriks di UTBK PK itu sebenarnya cuma nggak jauh-jauh dari determinan. Walaupun nggak ada tulisannya berapa determinan matriks ini. Enggak. Dia nulisnya suka-suka LTMPT aja mau nulis apa. Ini ada soal dan pembahasan. Diketahui A sama dengan min 3, 4, X ditambah 1, sama min 4. Jika matriks A tidak memiliki inverse, tentukan X pangkat 5-nya dong. Oke, boleh Pak kalau mau, gitu kan. Gimana sih caranya? Ini kan kita nggak dikasih tahu apa-apa. Nih, gini guys caranya. Di sini itu jadi, oke kita kasih dasar materinya aja dulu ya. Dasar materinya itu determinan matriks, benar kayak apa yang tadi aku kasih tahu. Jadi determinan matriks kan matriks itu hanya dimiliki oleh determinan itu hanya dimiliki oleh matriks itu apa namanya yang 2x2, 3x3 apa sih artinya? Matriks persegi ya. Nah iya. Matriks persegi itu di determinan dibagi menjadi 2 berdasarkan determinannya. Ada yang pertama itu matriks singular. Yang kedua itu ada yang namanya matriks non-singular. Gitu. Kak, apa sih yang dimaksud dengan matriks singular? Matriks singular adalah keadaan di mana determinannya itu sama dengan 0 dan dia tidak memiliki inverse. Tidak ada inverse. Berarti yang non-singular cuma kebalikannya aja ya. Betul banget guys. Yang non-singular itu determinan matriksnya nggak pernah 0, tidak sama dengan 0, dan dia juga punya inverse. Gitu. Jadi, kalau di soal ini kira-kira matriks A ini matriks singular apa non-singular, guys? Singular. Singular, benar banget. Singular. Berarti cara nyari X-nya gimana nih? Cara nyari X-nya juga di determinan. Oke. Karena A itu sama dengan 0, determinan A sama dengan 0. Ada yang bisa tahu nggak determinan A-nya berapa sih? Ayo, determinan A-nya. Ada yang bisa jawab? Gimana nih? Min 4X plus 8. Coba kita hitung ya, ada yang ngomong min 4X plus 8.
Ini kan 12, ya kan? Min 3 dikali min 4, 3 dikali min 4. 12 dikurang 4, X ditambah 1. 12 min 4X min 4. Maka benar kata si Yim, itu jawabannya min 4X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, pindah ruas ya 8-nya. Min 4X sama dengan min 8. X sama dengan berapa nih X-nya? 2. 2. Kenapa nggak min 2? Karena ini bisa kita coret dua-duanya. Makanya jadinya 2. Oke. Balik ke soal. Tadi soal mintanya apa sih? Mintanya X pangkat 5. X pangkat 5 itu X-nya tadi kita dapat 2. Pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Hayo. 32. 32. Berarti jawabannya kita udah dapat. Jawabannya sama dengan A. Oke, paham gak guys? Paham, Ada yang mau Kak. ditanya? Ada yang mau ditanya? Kak, maaf, maksudnya tidak ada inverse tuh gimana ya? Tidak ada inverse itu berarti inverse-nya sama dengan 0. Seingat aku deh. Bentar, aku mikir dulu. Tidak ada inverse. Tidak ada inverse itu berarti nggak ada inverse-nya. Bentar deh. Nanti aku jawab abis kelas. Lalu nanti DM aku aja ya. Aku agak lupa sih maksud nggak ada inverse. Pokoknya inverse itu either sama dengan 0 atau nggak bisa dihitung. Oke. Sorry ya guys. Nanti aku jawab. Kalau nggak nanti aku taruh di itu. Di apa namanya? Di Twitter atau di SG nanti. Oke. Selain itu ada pertanyaan lain nggak? Oh, aku ngerti kenapa nggak ada inverse-nya. Gini, kan ini kan rumus inverse itu kayak gini. 1 per determinan A, ininya A, B, C, D-nya T gitu. Nah, nggak ada inverse ya. Kenapa? Karena di sini kan kalau singular itu determinannya 0. Karena di sini 1 per 0 nggak bisa dihitung dong. Jadi nggak ada, artinya sama nggak ada inverse-nya. Tuh benar kata si Hem. Jadi nggak mungkin per gitu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Logaritma lagi. Pusing nggak? Pusing kan? Tapi Kyowo kata di TikTok. Kyowo. Oke. Kalau di sana kekecilan nggak? Kelihatan nggak sih di kalian? Kelihatan, Kak. Oke. Di sini ini adalah soal UTBK yang benar-benar belum cuma di SS doang lah. Kayak gini soalnya guys. Nanti fontnya pakainya kayak gini. Bisa digedein, bisa dikecilin nanti keren dah. Walaupun nggak kelihatan keren ya karena udah panik gitu. Nilai real X memenuhi persamaan. Tulis dulu yang gede biar kelihatan. Log X ditambah 1. 1 ditambah log X gitu. Nah, kira-kira 1 nih dari mana sih guys? 1 gimana cara biar 1 ini bisa jadi log? Log 10. Benar. Kenapa jadi 10, Kak? Kan oke, pertama kita nulis dulu rumusnya. Ini sama dengan 1. Tapi kenapa di sini malah jadi log 10 log 10? Jadi guys, kan kalau di dunia eksponen, 2 pangkat 1 itu nggak pernah ditulis kan? 2 pangkat 1, selalu ditulisnya 2 doang. Kalau di dunia logaritma kayak gini, itu ininya 10. Tapi nggak pernah ditulis. Gitu. Dia punya dunia masing-masing. Nah, jadi, karena di sininya tulisannya di sini 10, di sini juga 10, biar 1 ini bisa ngikut log, itu benar banget diubah jadi 10 log 10. Atau kita langsung tulis aja deh kayak gini biar gampang.
Oke, di sini kita udah tahu nih, di sini. Kalau ini katanya ditambah, berarti 10 sama X ini dikali apa dibagi? Yuk, Dikali. dikali. Kalau di sininya dikurang, 10 sama X-nya diapain? Bagi. Dibagi. Benar banget. Oke. Ini udah siap UTBK, dapat 900. Amin ya guys. Semoga. Di sini. X ditambah 1. Nah, ini udah punya log. Lognya juga 10 sama 10 kan? 10. Langsung coret aja. Maka jadinya X ditambah 1 sama dengan 10X. X-nya pindah ruas. Jadi gimana nih? 1 sama dengan berapa X? 9X. 9X. X-nya sama dengan? 1/9. 1/9. Benar banget. Nah, di sini dia minta hubungan antara kuantitas P dan X. P-nya kita udah tahu kalau ini 1/9. Q-nya itu sama dengan 1/3. Kira-kira lebih besar mana sih, Q apa P? Q. Q. Berarti jawabannya adalah B. Yang B. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku pengen ngasih tahu dulu nih. Waktu itu tuh pas lagi aku ngajar, ada yang sering banget nanya, Kak, kalau yang D itu jawabnya kapan sih? Karena yang D itu caranya gimana gitu. Kenapa kok bisa orang dapat D? Dapat D itu ada dua kemungkinan. Kalian bisa jawab D. Yang pertama, jawabannya ada dua. Ada dua jawaban. Yang kedua, itu sama sekali nggak ada jawabannya. Maksudnya ada dua jawaban. Misal, kalian di sini disuruh nyari apa ya? Misal pokoknya tuh jawabannya ada 1/9 sama jawabannya ada 1. Kayak kalau akar-akar kan jawabannya 2 ya. Kan? Kalau dari yang akar pertama kurang dari. Tapi yang akar kedua lebih besar dari. Wah, jawabannya nggak konsisten nih. Ada yang kurang, ada yang lebih. Yang dijawab yang mana? Yang A apa yang B? A kali ya? Nggak bisa ngomong A doang. Karena kan ada yang jawabannya B juga. Ngomong B juga nggak bisa, karena ada jawabannya yang A juga. Makanya di sini itu, makanya dimunculin sama LPMPT yang D. D itu kalau nggak ada jawaban, sama ada dua jawaban. Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Ada yang mau nanya nggak? Yang lain paham gak nih? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Oh. Kalau boleh diulang yang log 10 dari mana? Boleh banget, Alia. Boleh banget kalau kalian gak ngerti, minta ulang. Itu boleh banget sama aku. Jadi, ini kenapa sih dapetnya log 10? Gitu. Jadi kan ada sifat logaritma. Kalau nggak salah ada berapa gitu, ada 10 kalau nggak salah. Nah, salah satu sifatnya itu ada A log A sama dengan 1. Atau di mana kalau ini itu sama yang di sini, ini adalah sama dengan 1. Nah, di sini itu dia cuma minta 1 doang nih. Gitu, ya kan? Gimana cara 1 ini bisa berubah kayak gini? Kita harus tahu dulu kira-kira A yang dipakai itu angkanya berapa. Nah, karena di sini dia nggak ada angkanya, di sini juga nggak ada angkanya, itu berarti dia itu log 10, guys. Karena sama-sama eksponen, 2/1 pangkatnya nggak pernah ditulis. Nggak ada yang tulis 2/1, nggak ada. Ya kan? Salah nulisnya cuma 2. Gitu. Kalau di logaritma, 10 log 2 itu nggak ada yang pernah tulis kayak gitu. Ditulisnya langsung log 2. Tapi semua orang tahu di sini ada 10. Gitu. Makanya di sini ada tersirat 10. Sini juga ada 10. Makanya untuk mempermudahnya, ini bakal jadi 10 log 10. Biar gampang untuk dioperasikan. Paham nggak, Alia? Gimana nih? Paham nggak?
Paham, Kak? Makasih. Oke, selain Alia, yang lain paham? Paham, Kak. Paham. Oke, berarti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal kalian bisa drop pulpen kalian, jangan dilempar ya, tapi di drop aja kayak. Ini kita nggak perlu pulpen, kita hanya perlu berpikir aja. Kita gedein biar lebih gede. Ya karena kalau digedein lebih gede gitu. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan Fx. Ditunjukkan pada gambar di bawah. Tuh, grafiknya kayak gelombang, ya kan? Fisika tuh. Katanya banyak akar dari Fx sama dengan 0. Di sini kita tahu kalau Y sama dengan Fx. Berarti kalau Fx-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0 dong. Gitu. Y sama dengan 0 itu ada di sumbu X kan ya? Kan? Pada saat sumbu X, ini pasti Y-nya sama dengan 0. Pada saat di sumbu Y, X-nya pasti sama dengan 0. Gimana cara tahu akar-akarnya? Kita aja nggak tahu persamaan kuadratnya. Ini kita nggak perlu informasi lain, itu udah cukup informasinya. Kita bikin garis nih. Kan ini bilang kalau ini tuh Fx sama dengan 0 gitu. Gimana cara nyari akar-akarnya? Ini aja guys, cari yang ketemuan. Ya, cari yang ketemuan. Di sini dia ketemuan, di sini dia ketemuan. Nah, kira-kira dia berapa kali sih ketemuan? Ayo, ada yang bisa jawab? 5. Benar. Dari mana 5? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya A, B, C, D. C. Betul. Nah, paham nggak? Gampang kan soalnya? Kayak cing gitu. 15 menit satu soal dapat nilai. Gimana nih? Ada yang bingung? Kenapa bisa kayak gitu? Atau kita bisa lanjut? Enak banget kalau dapat soal kayak gini ya. Iya, sumpah. Berdoa aja dapat soal kayak gini. Soal asik. Soal yang gampang tapi nggak banyak orang tahu gitu. Pokoknya waktu itu tahu tuh gara-gara diajarin doang. Kalau nggak diajarin juga aku nggak tahu. Tuh. Lanjut, ini adalah soal apa ya ini? Soal diagram himpunan. Himpunan guys. Soal cerita yang bikin orang males baca. Karena kayak aduh males banget ngerjainnya, susah nih soalnya panjang. Nope, soal ini mudah, sangat mudah. Oke. Jadi jangan di-skip kalau ada soal kayak gini. Dari 40 anak, ternyata 15 orang suka minum teh. Kan? 17 orang suka minum susu. 20 orang suka minum kopi, ya kan? 5 orang minum teh dan susu. Berarti dia agak pengen dua-duanya gitu, teh dan susu. 7 orang sukanya susu dan kopi. 4 orang lagi sukanya teh dan kopi. Nah, terus ada 2 orang nih yang suka tiga-tiganya. Dia nggak bisa milih. Kayak, tiga-tiganya gue suka, jadi gue nggak bisa milih. Gitu. Nah, kira-kira dari 40 orang itu ada berapa sih yang nggak suka teh, susu, dan kopi? Gitu. Nah, ini tuh caranya kelihatannya kayak, ya udah Kak, orang ini aja sisa ditambah-tambah, terus ini dikurang. X nggak bisa. Karena kalau kalian ini aja 15 ditambah 17 tambah 20, itu udah lebih dari 40 anak. Jadi nggak bisa langsung kalian kerjain kayak gitu. Di sini, yang kalian harus bikin adalah himpunan. Diagram Venn. Agak mencong kepalanya, Bu. Oke, masih mencong, tapi ya udahlah ya. Ini juga mencong. Udah malu banget. Ini teh. Ini kopi. Kenapa nih tulisannya? Ini kopi. Ini susu. Gitu. Cara ngerjainnya dari mana? Dari yang paling pengen semuanya. Yang paling maruk lah. Paling maruk. Pengen tiga-tiganya. Dari yang paling tengah sini. Suka teh juga, suka kopi, dan suka susu. Berarti cari dulu yang dari paling ujung. Di sini tulis nih. Berapa orang yang suka minum ketiga-tiganya? 2 orang. Tulis 2.
Kita coret di sini biar nggak kebanyakan, karena pusing kalau banyak. Nah, kalau yang suka teh sama kopi ada berapa orang sih? Ayo. 2. Yang suka teh sama kopi, dua-duanya, ayo. 4. 4. Bener banget, guys. 4. Lanjut lagi. Kalau ada orang suka minum susu dan kopi, berapa tuh? 7. 7. Kalau teh dan susu? 5. 5. Oke. Oke, nah ini nih guys, ini yang bikin beda sama apa sih namanya? Kalau ditambah langsung. Di sini kan ada orang katanya di sini dia coret dulu dong biar nggak pusing. 20 orang suka minum kopi gitu kan. 20 orang ini pasti udah termasuk nih 4, 2, 7. Itu udah pasti termasuk karena ini di satu lingkaran. Gitu. Nah, pertama, karena di sini ada 20 orang, ini udah pasti termasuk sama yang suka teh juga, yang suka ketiganya, yang suka susu juga. Gitu. Kira-kira ini kalau ditambah ini berapa sih? 18. 18 ya? 6, 7, 13. 13 atau 13 ya guys? Ya kan? Iya. 13. Oke. Nah, berarti yang cuma suka kopi doang, itu sisa 20 dikurang sama 13. Berapa tuh? 7. 7. Benar. Oke, sekarang coba yang suka susu doang itu berapa orang? 3. 3. Yang suka susu doang? 3. Ada yang tahu kan? Semuanya tahu kan dari mana kita dapat 3? Oke. Dari 3 itu dari 17 dikurang sama 14. Nah, kalau teh gimana nih kalau teh? 4. 4. Nah, gitu. Nah, kira-kira banyak siswa yang nggak suka minum teh, susu, atau kopi berapa sih? Gitu kan. Berarti sisa aja nih, hitung. 4 ditambah 4, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 2, ditambah 7, ditambah 3. Ayo, ada yang bisa ngitung berapa? 2. 2. 22. Berarti yang nggak suka semuanya ada berapa orang? 8. 8 orang. Ada yang bingung? Kak, Ada bingung. yang... Di mana tuh, Cak? Bingung, Cak? Itu 14-nya dari mana sih, Kak? Yang susu itu? Oh, yang susu. 14-nya dari mana? Kan ini orang suka susu itu katanya ada 17 orang dia suka susu, ya kan? Kalau suka susu berarti kan banyak, ada juga orang yang suka susu sama kopi. Ada orang yang suka susu sama teh. Ada yang dia suka kopi juga, teh juga, sama susu juga gitu. Makanya di sini dia ditulisnya 1 buletan gitu kan. Misal di sini udah ada 5 orang nih dalam satu geng. Dia udah ngumpul di sisi ruangan yang ini. Ada 2 orang lagi nih lagi ngerumpi. Ada geng yang lebih gede 7 gitu kan. Nah, kira-kira kalau ada 7 anak yang udah masuk geng sini, ada 2 anak yang masuk geng sini, dan ada 5 anak yang masuk geng sini, dari dari 17 orang, kira-kira berapa sisa anaknya? Gitu. Anaknya ternyata yang belum punya geng sisa 3 nih. Atau dia cuma suka sama susu doang, nggak dicampur-campur. Gitu. Makanya 14 ini dari mana? Dari sini. 5 ditambah 2 ditambah 7. Tuh. Paham gak, Cak? Oke, Kak. Paham, makasih, Paham. Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Iya, boleh. Kenapa nih malah? Untuk 5 orang yang suka minum teh dan susu itu bukannya itu termasuk ke dalam yang 2 orang suka minum ketiganya juga? Nggak gitu, Kak? Kalau kayak gitu sebenarnya kalau bagi aku sendiri enggak. Kenapa? Yang ini kan yang dia minumnya double. Karena dia beda nih, beda tempat sama yang 2. Karena kalau 2 ini dia punya wilayah sendiri kan. Yang ininya beda gitu. Jadi yang buat dihitung mundur itu mending yang ininya aja, guys. Gitu.
Paham nggak? Yang dia cuma suka satu jenis. Paham nggak? Nirmala ya tadi, Nek? Kenapa bisa beda, Kak? Karena ini beda nih. Dia beda, apa sih namanya? Beda tempat gitu loh. Jadi kan yang ini harus diisi, ini diisi gitu. Jadi kayak harus dibedain gitu. Karena kalau kamu hitung juga jawabannya nggak ada deh, seinget aku. Nah, saya tadi ngitung dapat, tapi Berapa? kalau misalnya yang bagian yang beda itu jadinya 4 kurang 2, terus 5 kurang 2, sama 7 kurang 2 gitu, Kak. Terus dapatnya berapa siswa yang nggak suka semuanya? Kalau nggak salah tadi 2 anak. 2 Saya anak. tadi nggak pakai orek-orek, soalnya kurang yakin juga. Oke. Nanti aku tanya deh, soalnya waktu aku bahas sama guru aku, jawabannya 8. Nanti aku tanya lagi ke guru aku ya, jawabannya yang berapa. Nanti kalau Oke, jawabannya makasih, memang, ya kalau memang jawabannya 2, nanti aku confirm ke kalian. Thank you ya Nirmala buat masukannya. Oke, apalagi nih pertanyaannya? Maaf Kak, tadi 32 dapat dari mana? 32 itu dari sini nih. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, sama ditambah ini. Biar kita tahu sisa dari orang yang nggak ada di sini tuh berapa. Makanya itu semua ditambah. Paham nggak, Le? Ale ya? Oke. KL berarti kalau soal kayak gini tuh enaknya kerjain dari belakang ya? Betul lah, kita kerjain dari belakang ya. Karena dia lebih mudah buat nanti kalian bikin diagramnya. Ada pertanyaan lagi atau semuanya paham? Paham. Oke, thank you, Cak. Thank you semuanya udah jawab. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya nih. Oke, ini soal logaritma lagi. Aku namanya soal logaritma, sorry ya guys. Tapi ya, buat kalian lebih apa sih, kayak PDKT bersama logaritma dengan saya, dengan L, dengan aku, dengan gue, dengan siapapun itu. Oke. Ini caranya gimana? Kita tulis dulu 6. Jelek banget namanya. 6 log 2 ditambah 6 log X sama dengan 1 gitu ya. Nah, logaritma, bener banget, logaritma. Ya, bentar lagi kita bikin itu deh. Bikin sinetron logaritma. Log 2 ditambah 6 log X. Kita di sini kan misinya buat nyabut 6 lognya dulu nih. Berarti 1 ini bisa berubah jadi logaritma berapa nih? Ayo, 6 log 6. Betul. Ada yang masih bingung kenapa bisa dapat 6 log 6? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Enggak, Kak. Oke, nggak bingung. Oh, bingung tuh. Ada yang bingung, si belajar. Oke, belajar. Jadi, kenapa bisa dapat 6 log 6? Jadi, kita tuh di sini misinya buat ngapus si 6 log. Misinya buat ngancurin 6 log. Nah, gimana sih cara ngancurin 6 log? Kita harus ngubah dulu nih si 1. Si 1, nanti dia bakal jadi gini nulisnya. Kan ada, tadi ya aku udah ngasih tahu ke kalian, A log A sama dengan 1. Kenapa bisa sama dengan 1? Karena ininya itu sama. Karena di sini misi kita bisa buat nyoret 6 log 6, maka kita tulis aja deh di sini 6 log 6 sama dengan 1 juga. Oh, sejuta log sejuta itu udah pasti sama dengan 1. Oke. Jadi di sini jadinya 6 log 6. Bingung nggak nih yang username-nya belajar? Paham? Oke. Nah, dari sini bisa kita coret. Jadi deh, 2 ditambah 6 log X sama dengan 6. Oke, nah dari sini gitu kan. Dari sini mending kita pindahin aja 2-nya. Jadi 6 log X sama dengan berapa? 4. 4. Dari mana 4? 6 dikurang 2. 4. Kan?
Nah, ini caranya gimana nih? Ini ada 2 cara. Mau kalian pakai cara yang gini, log A pangkat N sama dengan N, atau enggak pakai cara logaritma nih, dipindahin jadi eksponen. A pangkat C sama dengan B. Kira-kira mau pakai cara yang mana? Yang ini, apa pakai yang ini? Terserah. Ayo, ada yang jawab dong. 1 apa 2 nih? 2. 1 aja, Kak. Oke, 1 aja. Kalau 1 berarti jadinya berapa nih yang sebelahnya? 6 log 6 pangkat 4. Oke. Betul banget. Coret. Jadi pakai apa sih? Oh, ini. Berarti jadinya X sama dengan 6 pangkat 4. Di sini P-nya 6 pangkat 4 juga. Q-nya 6 pangkat 4 juga. Maka jawabannya A, B, C, D, E. Nggak ada E-nya. C. Kecepatan nggak ngomongnya? Mau ulang lagi nggak? C untuk cinta. Itu privat Alfaiz ya? Ini kan yang di YouTube. C untuk cinta. Ada yang masih bingung? Paham nggak, guys? Aman, Syahid aman. Yang lain gimana? Aman, Kak. Oke. Nah, guys. Oh, nih ada yang nanya nih, si Al. Kita jawab dulu. 6 pangkat 4-nya dari mana, Kak? Gini, dari sini nih. Ini kan, kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa X sama dengan 6 pangkat 4? Gitu. X sama dengan 6 pangkat 4 itu dari sini. Dari ini nih. Kenapa dari sini? Kelihatan nggak? Karena kan yang dicoret 6 lognya doang. Jadi 6 pangkat 4 ini tetap balik ke sini. Dari mana dapat 6 pangkat 4? Dari 4 di sini. Biar dia tetap jadi 4 tapi jadi bentuk log, itu 6 pangkat. Gini. Karena ini nanti jadinya 1 pangkat 4 aslinya. Gitu. Paham nggak? Gimana, Al? Paham nggak, Al? Paham, Kak. Makasih. Oke. Bentar, temen aku nih hilang dah yang satu. Oh, ini dia. Oke. Jadi, guys, buat hari ini, itu aja dulu soal yang bisa aku kasih ke kalian. Tapi sebelumnya, jangan leave dulu. Jangan leave dulu. Jangan. Kalau kata siapa sih, Lutfi ya? Jangan leave dulu. Karena aku pengen iniin yang giveaway-nya, guys. Apa sih namanya? Susah deh ngomongnya. Yang menang giveaway. Oh. Nah, ini kita spotlight dulu. Biar kayak Selena Gomez. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Soal apa gitu? UTBK atau apa gitu? Sebelum ini teman aku lagi nyariin siapa yang iniin giveaway-nya, karena aku nanti yang akan bacain. Selalu bisa ngajarin sama kembaran selalu. Amin. Makasih ya guys. Nanti aku akan meng-SS ini ke semua teman aku yang nggak percaya kalau aku tuh mirip. Semua teman aku tuh nggak percaya kalau aku mirip. Tuh. Nah, jadi bener baca. Jadi aku mau ngasih briefing bentar deh sebelum ini aku nanya. Si Mina ini lagi, si yang namanya main ini lagi nyariin siapa yang bakal dapat giveaway-nya gitu. Sembari ini kalian itu dong apa namanya baca apa namanya isi Google Form. Udah dari tadi. Thank you banget udah diisi. Wah. Kak mau tahu dong sejarah terbentuknya amatoris. Jadi itu sebenarnya sejarah terbentuknya amatoris itu gara-gara apa namanya? Aku kan
kadang suka ngajar ya. Terus tuh kalau ngajar orang-orang tuh suka bilang kayak, Kak pengen bahas yang ini dong, Kak bahas PK dong, bahas sejarah dong, bahas apa. Nah kan aku nggak ngerti ya kalau sejarah, sosiologi, biologi, kimia aku nggak ngerti. Jadi kayak aku buatlah amatoris sama teman-teman aku biar lebih luas juga jangkauannya buat nyari tutor-tutor lain. Kak, bakal ada lagi nggak yang bahas kayak gini? Bakal, karena nanti minggu depan kita udah mulai. Nah, ini nanti yang bakal ngajar kimia tuh si Caca. Oh ya, jadi gue pengen ngasih tahu ke kalian soal apa sih arti amatoris. Kenapa sih namanya amatoris? Kenapa nggak? Apa sih? Karena kan biasanya kayak namanya ada UTBK-nya, atau biasanya kayak gitu deh, gitu kan namanya. Namanya tuh kayak out of the box gitu. Jadi, amatoris itu adalah kesingkatan dari, aduh malu banget gue kalau diketawain. Amatoris adalah amazing, tutorin, please. Lucu ya akronimnya? Gitu deh, gue bangga sih sama akronimnya. Nah, nanti bakal banyak lagi, tutor-tutor selain PK. Kelasnya free terus atau ada yang berbayar? Kelas free pasti selalu ada. Tenang guys, kelas free selalu ada. Nah, BTW desain feeds-nya itu yang buat Ca. Jadi tolong di-like ya untuk mengapresiasi kerjaan dia. Dan semoga amatoris ini ke depannya bisa bantu kalian dan semoga bisa bantu kalian sampai gerbang kampus. Nanti terus kalau udah sampai gerbang kampus, kalian jadi tutor di amatoris juga ya. Kak, ini kelas Zoom-nya apa sih tadi bahasanya maaf. Kelas Zoom-nya terbatas sampai berapa orang? Sampai 100 guys buat yang sekarang. Soalnya nanti aku ganti deh jadi itu. Buat ini. Guys, kalian pada pengen, nggak usah deh. Biasanya pada malu kalau mau on-cam. Oke. Ini katanya sih si Yasmin ini udah selesai ngasih nyariinnya. Jadi, buat giveaway kali ini yang menang jangan berkecil hati ya kalau belum menang. Tapi thank you banget Nabila. Amin, semoga makin cantik, mirip Selgom. Nah, yang menang adalah yang menang itu congratulations buat kamu yang nama username-nya Jim. Ada nggak Jim di sini? Yang Jim nih ada nih di sini aja. Iya bener Jim, kamu. Nanti kamu DM aja ya ke amatoris. Nanti langsung di DM ke amatoris, nanti bakal dibalas sama Minai. Oke guys, thank you banget ya semuanya untuk ini partisipasinya.